Shalom. Nah, dari sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan memulai beribadah kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai setiap kehidupan kami, memberkati setiap kami. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, ada sekolah ini kita akan memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan, kita katakan kuat Tuhan yang terkuat. Yesus
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan adik-adik kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu berasal daripada Engkau. Engkau sertai juga adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Kiranya mereka bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, selamat mempersiapkan Natal bersama-sama dengan mama, papa, dan kakak-kakak sekolah minggu dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Adik-adik sekolah minggu yang kami dikasihi, yang ada di mana-mana saja, hari ini kami mau bercerita tentang satu momen yang sangat penting tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Kevin mau mulai satu cerita dari kisah orang-orang Majus. Wah, adik-adik nanti bersama ke mama dan papa di rumah, adik-adik boleh membaca dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di dalam kisah-kisah itu ada kisah di mana orang-orang Majus datang untuk melihat bayi Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang Majus itu apa sih, Karvi? Ada banyak penafsiran sih tentang orang-orang Majus. Ada yang bilang mereka adalah raja-raja dari bagian timur. Ada yang mengatakan mereka orang-orang yang hebat dan pintar, ahli-ahli dalam bidang astronomi atau melihat tanda-tanda di langit. Nah, kali ini orang-orang Majus dengan melihat tanda bintang di langit, mereka mencari raja yang baru lahir. Dengan tanda bintang itu mereka berjalan ke tempat yang namanya Bethlehem untuk bertemu dengan raja yang lahir. Wah, adik-adik, dalam perjalanan mereka bertanya di mana-mana, di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Waktu mereka bertanya, banyak orang yang mungkin sangat bingung, raja yang dilahirkan siapa dia? Sampai di telinga Raja Herodes. Raja Herodes pun kaget sekali. Mana mungkin ada raja lain selain aku? Bahkan dikatakan dia akan lahir gitu. Jadi Raja Herodes ini memanggil para orang Majus untuk bertemu dengan dia. Dan dia tanya, "Hei, bagaimana sih caranya kamu tahu kalau ada raja yang lahir?" Lalu mereka katakan, "Kami lihat bintangnya di daerah timur atau di sebelah timur. Kami datang untuk menyembah dia." Dan adik-adik, Raja Herodes pesan sama mereka, "Nanti kalau kamu sudah bertemu dengan bayi tersebut, bilang sama aku, biar aku juga pergi untuk menyembah dia." Padahal di dalam hati Raja Herodes menyimpan satu rencana, yaitu hendak membunuh bayi Yesus yang akan dilahirkan itu atau yang lahir itu. Adik-adik, waktu orang-orang Majus itu pergi meninggalkan raja, mereka mencari bintangnya, dan ketika mereka melihat bahwa bintang itu berhenti di sana, mereka senang sekali. Mereka masuk dan menjumpai bayi Yesus. Dan di ayatnya yang ke-11 katakannya begini, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Wah, adik-adik, dari cerita tentang orang-orang Majus ini, Kevin mau berbicara dua hal buat adik-adik yang sangat penting. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita belajar dari orang-orang Majus yang pertama, yaitu memberi persembahan yang terbaik. Tadi Kak Evi sudah baca bersama adik-adik bahwa ketika orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa persembahan yang terbaik yang bisa adik-adik persembahkan buat Tuhan Yesus? Adik-adik,
adik mempersiapkan apa di hari Natal buat Tuhan Yesus? Seringkali ketika Natal kita yang terus minta gitu, padahal yang sedang dirayakan ulang tahunnya adalah Tuhan Yesus. Coba kali ini kita balik, apa persembahan yang terbaik yang adik-adik Kak Evi, Mama Papa mau persembahkan buat Tuhan Yesus? Kalau orang-orang Majus itu datang dari daerah timur sana untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik mau bawa apa buat Tuhan Yesus? Yesus minta apa sih dari kita? Adik-adik, Roma 12 ayat 1 bilang seperti ini. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahan apa yang Tuhan minta dari kita? Yang pertama, berikan hatimu, berikan hidupmu buat Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati Tuhan. Ketika kamu datang membawa hidupmu kepada Tuhan, Tuhan hadirlah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku, maka persembahan itu menjadi persembahan yang paling disukai Tuhan. Pemberian yang terbaik ketika kita memberi hidup kita buat Tuhan Yesus. Yang kedua, persembahan apa sih yang adik-adik bisa berikan buat Tuhan Yesus? Ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, Yohanes 3 ayat 16 bilang seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Evi mau bilang seperti ini. Yesus datang ke dunia, mati, bukan hanya untuk kita orang percaya atau orang Kristen saja. Tapi firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, bagi setiap orang yang ada di dunia ini, Yesus datang. Tapi yang percaya kepada Yesus yang memperoleh keselamatan. Ke Evi rindu, kakak-kakak sekolah minggu rindu, bahkan Tuhan Yesus rindu kamu sampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan setiap kita orang yang berdosa. Mungkin kamu bisa sampaikan kepada mama papamu yang belum percaya. Mungkin nenek atau kakekmu di rumah belum kenal Yesus. Mungkin temanmu di samping rumah belum kenal Yesus. Mungkin ada teman-temanmu di sekolah yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Katakan sama mereka bahwa kelahiran Yesus itu artinya Yesus lahir untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan setiap kita yang percaya akan dapat keselamatan. Ada kabar sukacita, yaitu Yesus lahir bagi setiap kita. Ketika adik-adik dan Kak Evi menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain, itu sebagai persembahan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, apa sih yang mau kita pelajari dari orang Majus? Ayat 12 bilang begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui negerinya, melalui jalan lain. Adik-adik, orang Majus belajar taat. Malaikat Tuhan bilang sama mereka, jangan kembali ke Herodes, pulanglah ke negerimu lewat jalan yang lain. Mereka taat dan melakukannya. Evi mau bilang begini, salah satu hal yang Tuhan inginkan dari kita adalah ketika kita belajar untuk jadi anak-anak yang taat. Amin. Taat sama mama dan papa, dan terutama taat sama Tuhan Yesus. Taat lakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus banyak sekali. Salah satunya perintah Tuhan Yesus adalah ketika kamu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus mau kamu taat untuk beribadah. Perintah Tuhan Yesus adalah hormatilah ayah dan ibumu. Tuhan mau kamu belajar menghargai dan menghormati orang tua. Lakukan semua yang ada di dalam firman Tuhan ini. Maka itu disebut ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Itu adalah persembahan yang terbaik yang bisa adik-adik dan Kak Evi persembahkan buat Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Wah, dalam mempersiapkan Natal ini Kak Evi harap bukan cuma bertampil dengan pakaian yang bagus, atau aku berpikir supaya gerakanku jangan salah, nyanyiku jangan lupa, tapi bagaimana kamu persiapkan hatimu untuk menyambut Tuhan Yesus, dan bagaimana kamu kebagikan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biar mereka percaya Yesus
dan mereka pun dapat keselamatan, yaitu hidup yang kekal di surga nanti. Itu saja firman Tuhan KFI. Minggu depan ada kisah-kisah menarik seputar kelahiran Tuhan Yesus yang kita mau belajar sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ada di sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan selesai beribadah kepada Tuhan, dan jangan lupa ikuti video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.